Bunda kemari dulu. Biar cerita dulu. Mungkin heran dan bertanya, ini tempat apa? Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini di Madinatul Munawwarah, yang mana kita merencanakan tadinya yang pertama ke Museum Asmaul Husna, tapi tadinya melihat situasi dan kondisi tidak mengizinkan. Kenapa? Karena ramainya jemaah, semuanya ngantri mau masuk ke Museum Asmaul Husna, dan kemungkinan besar waktu tidak cukup untuk masuk ke dalam, kecuali insya Allah nantinya sesudah maghrib. Biasanya dan selalunya sesudah maghrib tidak ada antri, kan langsung masuk. Kenapa? Jadwalnya jemaah biasanya tidak ada sesudah maghrib, tapi dia akan terbuka sampai jam 9 malam. Nah, untuk memanfaatkan waktu itu, makanya kita bawa Bapak dan Ibu sekalian. Selalunya memang ziarah ke tempat yang ada di belakang ini, selalunya kita buat pagi. Tapi pagi bakalan dan cukup besok. Kenapa? Hari Jumat, hari Sabtu tidak cukup lagi waktunya. Kalau cukup waktunya, selalunya jemaah kita bawa pagi. Mungkin Mas Muhammad juga tahu ya kan, pagi kita kemari. Karena apa? Pintu pagarnya terbuka, cuman waktunya pagi sampai jam 10. Nah, apa yang terjadi di tempat ini? Ya kan, kok dijadikan seperti taman? Ya kan, masuk ke dalam itu adem, indah, dan kedengaran cuman kicauan burung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat ini menunjukkan sejarah di mana di saat wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di saat wafatnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain berada di rumah Rasulullah, dengan menyaksikan dan juga menjaga jasad Rasulullah yang belum dimakamkan. Kenapa hari Senin Nabi diwafatkan dan tidak dimakamkan hari itu juga? Kenapa? Karena sahabat-sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kita makamkan Rasul di mana? Apakah ke Mekah atau ke Palestina? Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengingat Nabi pernah mengatakan di mana wafatnya seorang Nabi akan dimakamkan di situ juga. Maka hari itu Bapak Ibu bilang, di saat mereka berkumpul di rumah duka, yakni adanya jasad Rasulullah SAW masih ada lagi belum dimakamkan. Maka dengan diam-diam kaum Ansor, ya kan, penduduk asli Madinah mengadakan musyawarah di sini. Ada sebenarnya Sakifah Bani Sa'idah, tempat musyawarahnya dulu. Tujuan mereka musyawarah apa? Untuk mengangkat satu pemimpin yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Mereka tidak bagi tahu orang Muhajirin. Kenapa? Mereka menginginkan yang menggantikan posisi pimpinan Rasulullah adalah daripada kaum Ansor. Nah, begitu sampainya kabar kepada kaum Muhajirin termasuk Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lain, maka mereka mendatangi kawasan tempat musyawarah kaum Ansor dan mereka menanyakan apa yang sedang terjadi. Nah, kaum Ansor mengatakan kami sedang musyawarahkan ingin mengangkat pemimpin yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar memberikan saran, bukankah Rasulullah dulu pernah mengatakan sebaik-baik pemimpin adalah dari bangsa Arab, Al-Quraisy, ya kan? Nah, itu termasuk Al-Quraisy adalah orang yang Muhajirin, termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya. Sehingga damai, begini saja kata kaum Ansor, satu pemimpin dari kami, satu pemimpin dari kamu. Maka Abu Bakar mengatakan tidak bisa dua pemimpin, harus satu pemimpin. Begini saja, pemimpinnya dari kami, menterinya dari kamu. Sehingga hasil musyawarahnya begini saja. Kita calonkan pemimpin dari kaum Ansor satu orang, dari kaum Muhajirin satu orang. Kita pilih salah satu dua lelaki ini, ya kan, yang akan bakalan menggantikan Rasulullah SAW. Siapa yang terpilih? Maka Abu Bakar dengan ketawaduannya, ya kan, itu menunjukkan Umar bin Khattab sebagai calon. Kemudian daripada kaum Ansar Ibn Ubaidah. Nah, diselang daripada apa? Ditunjuk salah satu dua laki ini, datang Umar bin Khattab. Kata Ibn Khattab, yang bakalan ataupun yang pantas untuk menggantikan Rasulullah sesuai dengan apa isyarat yang dikasih Rasulullah semasa hidupnya adalah Abu Bakar. Yang pertama, siapa lelaki yang beriman dengan Rasulullah daripada orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian yang kedua, di saat Nabi mau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, siapa yang diajak Nabi untuk mengkawankan dia? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian turunnya surah At-Taubah dalam 2 Tur, kan? Yang dikatakan yaqulu li sahibihi, dia mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir sekali, di saat Nabi tidak bisa lagi mengimani sahabat untuk sholat subuh, siapa yang disuruh Nabi maju ke depan untuk mengimani sahabat? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bukankah ini cukup kepada kita sebagai isyarat Rasulullah? Bila Rasulullah sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak ada lagi, sudah tidak mungkin lagi, yang bakalan akhirnya apa? Semua majelis itu ridho, setuju dengan pendapat itu. Maka akhirnya disinilah dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama daripada Khulafaur Rasyidin. Makanya sebenarnya di mana tempatnya? Sakifah Bani Sa'idah, ada kisahnya di papan, kan? Sakifah Bani Sa'idah. Selalunya kita bawa jemaah dan foto di dalam, kan? Jadi apa? Bisa masuk cuma pagi hari, kan? Adapun besok sebenarnya kita potong programnya, tapi hari ini kita buka. Kenapa? Hari ini. Makanya sore hari ini kita sampaikan keluar dari luar ini aja. Kalau biasanya pagi kita bisa masuk sampai jam 10 dia terbuka. Ini halus lah ya. Ini bukan asma. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sahabat-sahabat, alhamdulillah kita sudah masuk ke Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ruangan yang pertama ini adalah ruangan yang merupakan detik-detik sebelum Nabi dilahirkan dan diangkat dari seorang Rasul. Sangatnya tidak gelap, ya kan? Itu di masa jahiliyah. Tidak ada yang membedakan mana yang batil, mana yang haknya, mana yang benar, mana yang salah. Ikut nafsu masing-masing. Nah, sesudah datangnya Rasulullah, kemudian diangkat dari seorang Rasul, Nabi membawa cahaya, membawa hidayah. Itu disebut dengan akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, yang membawa manusia ini daripada kegelapan kepada cahaya. Tapi ada satu kalimat perkataan Nabi yang sangat indah yang telah dipikirkan. Syauquhu liliqaikum. Maksudnya apa Bapak Ibunda? Kerinduan Nabi ingin berjumpa dengan kamu. Kerinduan Nabi ingin berjumpa dengan kamu semua. Ini kenyataan, ya kan? Kalimat yang benar Nabi sebutkan dalam hadisnya. Wada'ani laqaitu ikhwani. Di depan para sahabatnya Nabi mengatakan, ya kan? Sesungguhnya sekiranya saya dijumpakan Allah dengan saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kan? Para ashabun Nabi, maka sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanu? Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Maka jawab Nabi, qala, berkata Nabi, antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Walakin, akan tetapi ikhwani, saudaraku, alladzina amanu bi walam yarawni. Saudaraku itu adalah mereka yang beriman dengan saya, tapi mereka tidak lihat saya. Siapa itu Bapak Ibunda?
Jadi kedatangan Bapak Ibunda ke Madinah adalah apa? Itu menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Impian Nabi telah tercapai. Berjumpa dengan umatnya, berjumpa dengan saudaranya. Kenapa? Di masa hidupnya Rasul, Nabi sampaikan kepada sahabat, wadatu anni laqait ikhwani, sekiranya Allah jumpakan saya dengan saudara. Maka hari ini kita sudah jumpa dengan Rasulullah. Begitu gembiranya Rasulullah. Ini kan diriwayatkan oleh Akhraja Ahmad di punya hadis. Kan? Jadi perjumpaan kita dengan Rasulullah menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selama ini diimpikan Rasulullah ingin berjumpa dengan saudaranya. Siapa saudaranya? Bapak dan Ibu sekalian termasuk saudaranya yang butuh pengorbanan. Pengorbanannya apa? Berapapun harta benda saya keluarkan, janji sampai di Madinah. Anak istri apa semua keluarga saya tinggalkan, janji sampai di Madinah. Pekerjaan dunia ini semua saya tinggalkan, janji sampai di Madinah. Ini pengorbanan. Ini yang dihargai Nabi. Ya kan, impian Nabi jadi kenyataan. Bapak Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan saudaranya. Kenapa? Dengan batu bata, dengan tanah liat untuk apa? Dindingnya. Tapi atapnya pakai apa? Daun kurma. Nah, ya. Tiangnya apa? Tiangnya pokok kurma. Nah, ini dulunya masih berkiblat ke Yerusalem. Makanya atapnya sebelah sini masih berkiblat ke Yerusalem, Palestina. Dan yang sana nanti gambarannya berkiblat ke Masjidil Haram, Ka'batus Syarifah nanti sebelah lagi. Nah, kemudian Raudhah itu di mana? Di dalam kaca kelihatan. Ini pintu Nabi, pintu rumah tanah liat. Nah, bagian depannya itu Raudhah. Raudhah itu dari rumah Nabi, itu pintu rumah Nabi, baik apa gambarannya, sampai ke mimbar. Kelihatan ada 3 anak tangga. Ya, nah itu mimbar Nabi. Dari mimbar ke rumah Nabi atau dari rumah Nabi ke mimbar Rasulullah SAW, itulah Raudhah. Ayo. Apa tas ke siji? Apa, Bang? Jalan ke siji. Pak, weekend nggak? Hah? Weekend. Tinggal ngantar siapa, Mbak? Betul. Pak lagi bener. Betul, tereng. Coba. Tereng lebet. Ya, pindah kali. Bener langsung. Ya, pindah. Nanti ya, Pak. Baik. Ya, cem. Oke, sana. Masih ngantar. Pulang, masuk, Pak. Pak di belakang. Ya. Pak di belakang. Bentar lagi depan kita. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Sebelumnya perhatikan sebelah kanan Bapak Ibunda, ini adalah Museum Turki Utsmaniyah yang menyimpan adanya kereta api dari masa atau waktu zaman Turki Utsmani. Itu di sebelah kanan dalam pagar, kereta api dari masa Turki Utsmaniyah. Dan ini adalah termasuk stasiun kereta apinya yang menyambungkan sampai ke Istanbul, Turki Utsmani. Anta syamsun anta badrun anta nurun qalba nuri anta insiru wali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaina Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Terima kasih Bapak dan Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perjalanan kita menuju Masjid Berali atau Dzul Hulaifah untuk tempat kita berniat mengawali daripada pelaksanaan ibadah umrah kita, yakni rukun yang pertama berniat yakni di kawasan Masjid Berali atau Dzul. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور
أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Tawaf datatul masjid. Iya Pak. Kalau masuk Masjidil Haram langsung tawaf, maka terpadalah tahiyatul masjidnya di tawafnya. Tapi kalau kita masuk tunggu sholat, ya kan, mau duduk, ya kan, maka sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Bisa dipahami Bapak Bunda? Nah itu dia. Jangan tidak sholat tahiyatul masjid, sholat sudah, tawaf pun tidak. Jadi kalau langsung masuk, langsung tawafnya, tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak tawaf, maka tak perlu. Ada mau minum zam-zam nggak? Saya ambil aja. Ada matanya enggak? Rasulullah pada malam hijrahnya dengan tengah malam, tidak ada senternya Nabi, tidak ada lampu. Bayangkan, dengan malam hari Nabi jalan menemani
dari batu-batu tajam itu sehingga sampai ke atas gunung. Dan sesudah sampai di atas gunung, kata Bang, ketika Nabi dengan Abu Bakar mau masuk ke dalam gua, Abu Bakar masih duluan. Khawatir kalau nanti dalam gua itu ada binatang dan tidak pernah dibunuh manusia. Begitu masuknya Abu Bakar, serbannya pakai gerobak, soalnya diambil pakai gerobak. Kenapa? Orang apa binatang yang ada di lubangnya nggak keluar. Tapi ada satu lubang, nggak ada lagi yang menutup. Maka dia tutup dengan penekan. Rupanya yang ada di sini yang di tempat ini. Nah ini lagi sangat Abu Bakar. Saat itu minta ampun buat mereka kita. Tapi boleh tanyakan dan keluar suara Abu Bakar. Tapi saya mau dikatakan ditambahkan kesempat orang tapi tidak bisa naik ke atas. Maka kenapa posisi dia dalam ke bawah, maka mereka melihat tulis antara daripada dua bawahnya Abu Bakar. Di atas mereka lihat itu gua tertutup dengan laba-laba. Mereka berpikir kalau manusia masuk pasti laba-laba ini akan rusak, betul enggak? Kan orang tidak ada masuk. Yang kedua merpati, kan bertempat di situ juga. Tidak pindahkan tempat itu. Maka mereka berpikir 3 kali. Kalau manusia akan kemari, pasti merpatinya melakukan di tempat itu. Cara Allah menyelamatkan akhirnya Bang, Nabi selamat, Nabi Bakar selamat. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 hari 3 malam seorang manusia pasti kemudian minum dan makan. Yang antar makan di siapa? Yang pertama putri Abu Bakar yang termasuk Asma Nabi kedua bisa naik ke atas. Yang kedua antara siapa? Abdullah bin Abu Bakar putranya daripada Abu Bakar. Yang ketiga Amir bin Hayah. Siapa itu? Seorang wanita yang pengen dalam kampingnya diseret naik ke atas. Supaya apa? Bekas kaki mereka tidak nampak, yang nampak bekas kaki Nabi. Yang kedua air susu yang tadi bisa dikasihkan kepada Rasulullah. Hanya selamat dan 3 malam turun melanjutkan perjalanannya dari Senin sampai ke Madinah turun atau orang sampai ke Madinah. Dan ingatlah, Nabi mempertahankan itu tidak ada kemungkinan untuk berjalan lagi. Melainkan apa? Ingin tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Saja sebagai kisah dan berlaku yang terjadi para pelajar memperhatikan. Nah sekarang dengan hikmahnya, begitu oleh Nabi kepada orang ini, nah tidak apa yang telah kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau wukuf pastikan di dalam plat kuning. Kalau di luarnya berarti di luar bumi Arafah, tidak sah wukufnya. Nah itu jangan terlalu jauh jalannya kalau datang nanti umroh dan wukuf. Nah sebelah kiri kanan kita ini penuh dengan kemah tanggal 9 Zulhijjah. Nah kalau sesudahnya akan dibongkar. Kemudian kiri kanan kita banyak pepohonan. Nah beruntunglah rakyat Indonesia. Ini namanya pohon Soekarno. Nah, inilah pohon Soekarno itu. Sekarang sudah mulai rimbun kiri kanan ini. Nah sekarang sudah mulai rimbun. Makanya jemaah itu enak, ya kan? Nah itu di bawah kemah, di atasnya pohon kayu, kemudian ada lagi nanti tiang-tiang yang akan nyemprot, ya kan, untuk mendinginkan suasana. Ditambah di dalam kemah adanya AC. Akhirnya jemaah pun lomba tidur di dalam kemah. Habis makan, ya kan, masuk kemah, dingin, adem, tidur. Bangun-bangun makan, habis makan tidur lagi, bangun tidur. Nah itu, coba lihat, perhatikan kiri kanan bawah kan banyak tiang-tiang ini. Ini akan nyemprotkan air sehingga adem suasananya. Nah itu. Jadi ini sudah mulai rimbun Bapak Ibunda. Tapi apa kata Nabi? Di saat Arafah atau bumi
yang gersang ini akan sudah mulai hijau, itu mendekatkan dekatnya kiamat. Nah, jadi Bapak Ibu, dan kemudian satu lagi, di Arafah adanya Jabal Rahmah. Semua orang kepengen naik Jabal Rahmah. Katanya Jabal Rahmah tempat meminta jodoh. Wah, lagi berarti. Ini yang ada bapak-bapak dijaga ini. Nanti kalau berdoa disuruh bapak aminkan ya Bu, iya. Tapi doanya yang kencang ya Pak, iya. Nanti saya disuruh. Mawaddah warahmah, yang dikarenakan anak zuriat keturunan yang soleh yang soleha, sehingga keluarga idaman yang mengatakan baiti jannati, dengan rumahku adalah surgaku. Yang namanya surga penuh dengan nikmat, ya kan? Gak ada kesengsaraan, gak ada kesedihan, gak ada perbatahan, yang ada cuma nikmat. Nah, itu namanya surga. Kalau dengan baiti jannati, dengan rumahku adalah surgaku. Oleh karenanya semoga doa kita dan hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu isi hati kita semua, apa hajat kita. Semoga ditunaikan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keimanan kita dan ketakwaan kita semoga Allah kekalkan sehingga kita hidup dalam keadaan iman dan mati nantinya dalam keadaan iman, kemudian dibangkitkan dalam keadaan iman dan dimasukkan ke surganya Allah bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Bunda, kita ambil foto dulu sama-sama, sudah sebagai kenangan. Sudah itu ada lagi tidak? Kita masukkan kembali yang mau naik. Ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Foto, sudah kita kasih kesempatan dalam 10 menit. Kalau tidak ada lagi, baru kita naik bis kembali. Nanti saya akan berikan. Mana benernya? Jangan pas. baru dia baru 5 rial. Baru beri susu 5 rial. Zahir je. Lah, ini kan sama dia susu. 5 rial. Susu baru 5 rial. Susu. Halal lagi halal, murah kaitanku. Baik. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. حماك ربي غاية رضاك، والقلب في يقين يحيا على هداك. ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه. القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قال كن يكن سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. حياة ديننا عطاء، والكون من ضياء يستلهم الصفاء. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام. وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Langsung gerak.
Sekarang bukan jemaahnya yang lambat, tapi base-nya yang lambat. Dari tadi di telepon, iya, dari tadi di telepon nggak diangkat-angkat. Ternyata dia masih tidur. Saya susah dari tadi. Sotek total. Apa hari Tutupan. Dandan saya lumas nanti sotek. Iya, Habibi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya diwasikan nanti ya. Dia tak saya. Mang. Coba kenang-kenangan terus-terusan kok. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك حبيبي، ده انت الدنيا وانا اموت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة، كمل روحك ده انا نصك. ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حسك حبيبي، ده انت الدنيا وانا اموت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة، كمل روحك ده انا نصك. ده غرامنا ما بينا واخدنا بالي، ده انا مش نمنا بكرة هو باين قدامنا وانا اكتر واحدة تحسك. ده غرامنا ما بينا واخدنا بالي، ده انا مش نمنا بكرة هو باين قدامنا وانا اكتر واحدة تحسك. ما تيجي هنا وانا احبك انا عشان اعيش على حسك، انا حبيبي ده انت الدنيا وانا اموت لو غيري مسك. حبيبي نيتي صافية وانت هتيجي هنا بالعافية، تهرب وتروح فين مني، ده انا دكتورة في الجغرافيا. ما تيجي قوم عقلها قولي بحبك ما تقولها حبيبي، ده انا واحدة عادية بالكلمة الحلوة تاكلها. حبيبي نيتي صافية صافية وانت هتيجي هنا بالعافية، تهرب وتروح فين مني، ده انا دكتورة في الجغرافيا. ما تيجي قوم عقلها قولي بحبك ما تقولها حبيبي، ده انا واحدة عادية بالكلمة الحلوة تاكلها. ده غرامنا ما بينا واخدنا بالي، ده انا مش نمنا بكرة هو باين قدامنا وانا اكتر واحدة تحسك. ده غرامنا ما بينا واخدنا بالي، ده انا مش نمنا بكرة هو باين قدامنا وانا اكتر واحدة تحسك. ما تيجي هنا عشان اعيش على حسك حبيبي، ده انت الدنيا وانا اموت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في الدنيا مذاكرة، كمل روحك ده انا نصك. ما تيجي هنا وانا احبك انا عشان اعيش على حسك، انا حبيبي ده انت الدنيا وانا اموت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة،
نقصان ما تيجي هنا وانا احبك ما تيجي هنا وانا احبك انا ما تيجي هنا وانا احبك ما تيجي هنا وانا احبك menikmati makan malam. Secara langsung. Halo. Iya. Iya aja. Iya aja. Belum. Ayo berdua. Ribon. Berkali kan ngalah. 8 pundi. Kurang. Boleh bantu dulu ya. Bapak Susupen dumateng santri wan santri putri pondok pesantren Jumroh Thalibin ugi para sederek-sederek saking Karangjoho ingkang kawula todosi. Alhamdulillah kanthi doa pangestu panjenengan sedaya kula saha rombongan saking Antum ugi saking Boyolali wonten gangsal welas khususipun wonten ing Karangjoho wonten Simbah Haja Sri Martono ugi
Kang Mas Imtihan, Haji Mas Imtihan. Alhamdulillah sedaya dipun paringi lancar, wilujeng sehat walafiat, diparingi sehat sedaya. Sing sepuh-sepuh niku malah sehat malah etes-etes. Kula tawari, ana sing tawari bar umroh niku mun rampung. Dan terus kula tawari sing umroh malih nggih. Kok ngentosi sing sakniki malih kula burun. Jadi rasa lereng langsung ngejak umroh mulai turun sibah-sibah saking Boyolali, saking Bareng Pak Dosian sehat, ya alhamdulillah paling sehat, ujung mugi-mugi hari ini umroh ingkang mabrur, amin ya rabbal alamin. Ya wonten mriku kula ngidungaken panjenengan sedaya panjenengan mugi-mugi saged ziarah wonten ing dalemipun Allah, wonten ing dalemipun Kanjeng Nabi, wonten ing Mekah Madinah, ibadah umroh utawi ibadah haji. Dan khususnya para santriwan santri putri Pondok Pesantren Sumroto Lipin, kula doaken khusus mugi-mugi ilmune diparingi manfaat, mungkin pun boyong, jadi pun paring gampil, ambil patos rezeki, yang berismu ayahe rabi, jadi paringi jodoh ingkang soleh utawi Allah. Esok ini boyong, boyong untuk bandar-bandar. Esok ini boyong. Kalau kita senang sematan doa dari Mas Im. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan aliman, sayyi'ina wa yukathir masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa damman maghfura wa amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lam tabur ya alima fi sudur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamatan min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa yassir lana wa lil hadirin fil hadha majlisi min az-zairin ila al-haramain bi qudratika wa quwwatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa lil hadirin fi hadha majlisi ziyaratan Makkah wal Madinah fi ada'il haji wal umrah wa ziyaratil qabri nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali
الصالح والصلاة والسلام المرسلين سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اغفر ذنوبي ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من الزائرين إلى الحرمين بقدرتك وقوتك برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الزائرين إلى الحرمين بقدرتك وقوتك برحمتك يا رب العالمين. Ya Allah, mungkin saya yang hadir ni ya Allah. Mungkin yang paling bagus satu saya ya Allah. Sak putra yang betul paling alim soleh ya Allah. Benar paling rezeki ikan halal barokah ya Allah. Saya itu sakit minta akan umrah ke haji dan temukan maka tak sekarang semua nanti marah. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin begitu kalau kamu dikabul palingnya nasihat. Ya Allah, sadar ibadatan hatiku semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. حالتي حالة وغريب المسألة، من أعز الناس جتني المشكلة. حالتي حالة وغريب المسألة، من أعز الناس جتني المشكلة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di rumah dengan selamat. Doa dari saudara-saudara kita yang di rumah, khususnya doa dari Bapak Muslim ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua, pada jamaah, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.